Kisah berikut ini berhubungan dengan bioskop yang terjadi di tahun 2017 menimpa seorang pria, sebut saja namanya Hendro. Hendro merupakan seorang yang suka menyendiri. Dia melakukan segala sesuatunya sendiri, jalan sendiri, makan sendiri, shopping sendiri, bahkan nonton juga sendiri. Sebenarnya Hendro mempunyai banyak teman, namun dia lebih suka melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Saat itu sedang booming film Insidious Chapter 4 yang tidak mau dilewatkan Hendro. Kebetulan Hendro penyuka film horor dan misteri. Singkat cerita, dia memesan tiket dan request Grab untuk pergi ke mall. Mall tempat Hendro akan menonton ini sudah hampir tutup. Stand-stand dan toko juga sudah banyak kosong. Lalu dia meneruskan ke lantai 3 untuk masuk area bioskop. Film yang akan ditonton Hendro mulai pukul 23.15 malam. Hendro sengaja datang agak telat dikarenakan dia malas menonton iklan sebelum film dimulai. Setelah mengambil tiket, Hendro pun menuju studio tempat film akan ditayangkan. Saat itu sudah pukul 11.25 malam. Dia agak heran kenapa lorong di tempat studionya sangat sepi. Tidak ada security, petugas pengecekan tiket, tidak ada sama sekali orang di sana. Hendro baru pertama kali pergi ke bioskop ini, dikarenakan lokasi bioskop ini agak jauh dari rumahnya. Jadi dia kurang begitu mengenal lingkungan bioskop ini. Lalu tidak beberapa lama sampailah Hendro di studio E3 sesuai dengan tiketnya. Sebenarnya Hendro agak bingung dikarenakan studio E3 ini agak tersembunyi dibandingkan studio lainnya. Setelah masuk, dia lalu mencari tempat duduknya di tribun penonton. Dilihatnya sama sekali belum ada orang yang datang. Hanya ada layar bioskop yang sedang menayangkan iklan. Hendro duduk di baris kelima dari atas, di bagian tengah. Dia melihat kanan kiri, namun masih juga belum menemukan ada orang. Dan 10 menit berlalu. Dalam kegelapan, dia merasa ada sepasang orang yang masuk dan duduk di barisan paling atas di belakang Hendro. Raut wajah dua orang ini tidak jelas dikarenakan gelapnya studio. Film pun dimulai. Sekitar 5 menit berlalu. Setelah itu Hendro mendengar bunyi keras seperti barang jatuh di belakangnya. Seketika Hendro pun menoleh ke belakang, dan dia agak terkejut dikarenakan dua pasang orang tadi yang duduk di atas Hendro sekarang duduk di barisan kedua. Dia pun cuek saja, mungkin dia salah lihat tadi, pikirnya. 15 menit pun berlalu. Hendro mendengar suara yang sama. Dia pun kembali melihat ke belakang. Dia kembali terkejut. Ternyata dua orang yang di atas tadi sudah berpindah ke barisan ketiga. Dia heran kenapa orang yang di atas ini berpindah-pindah tempat duduknya. Hendro mencoba melihat wajah dua orang ini, namun masih tidak nampak dikarenakan studio yang gelap. Dia pun memalingkan wajahnya ke depan dan melihat sekelilingnya. Memang tidak ada orang, hanya ada Hendro dan dua orang ini dalam studio. Saat itu Hendro sudah tidak fokus dengan film yang ditontonnya. Pikirannya sudah kemana-mana. Kenapa dua orang di belakangnya selalu berpindah-pindah? Kemana orang yang lain? Dia pun panik sampai keringat menetes dari dahinya. Sekarang hanya satu barisan yang memisahkan mereka. Entah kenapa dia merasa kalau dia menoleh ke belakang lagi, dua orang itu pasti ada tepat di belakangnya. Tubuh Hendro saat itu kaku. Dia ingin berlari namun seluruh tubuhnya terasa keras. Mungkin karena ketakutan. Dan tidak berapa lama dia mendengar bunyi yang ketiga, begitu keras dan dekat. Dia mencoba menoleh, namun pasangan itu tiba-tiba hilang entah kemana.
Lalu Hendro kembali menoleh ke depan. Betapa terkejutnya dia. Di depannya ada sebuah sosok hitam yang duduk persis di depannya. Tubuhnya menghadap ke layar bioskop, namun kepalanya berputar 180 derajat melihat ke arah Hendro. Itu bukan manusia. Wajahnya hitam pekat dengan mata yang putih berambut panjang. Setelah itu, Hendro terdengar bisikan dari belakang kepalanya. Bisikan itu berkata, "Berani juga sendirian." Sontak Hendro langsung lari keluar dari situ. Alangkah terkejutnya dia, semua tiba-tiba gelap gulita. Tak ada orang sama sekali. Dia keluar dari bioskop menuju pintu keluar mall dengan jantung berdebar kencang. Setelah keluar dari mall, dia memesan Grab untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan, dia diam saja, mukanya pucat. Driver Grab mencoba menanyakan keadaannya, namun Hendro diam 1000 bahasa karena masih teringat-ingat kejadian barusan. Sesampainya di rumah, Hendro turun dari mobil setelah membayar ke driver. Sebelum mobil pergi, driver itu sempat bilang, "Selamat malam abang berdua." Sekali lagi Hendro kaku. Berdua? Kenapa driver itu bilang berdua? Padahal dia hanya sendirian. Tiba-tiba ada sesuatu berbisik di telinganya. "Berani